minhu fi alani. Yang kelima, ini keistimewaan Kanjeng Nabi bi khalqihi ka'amam. Kanjeng Nabi mani melihat belakangnya ini seperti depan. Jadi Kanjeng Nabi bisa melihat belakang seperti depan. Jadi andai kata di belakang ada yang ngalelewek atau ketahuan sama Kanjeng Nabi mah. Di belakang ada yang mau ngatak atau ketahuan sama Kanjeng Nabi mah. Karena belakangnya Kanjeng Nabi ini seperti depan, percis kelihatan jelas semuanya. Tuh. Inilah keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang keenam, bi khalqihi ka'amam mi'ayatin sabatat wa la yura aslu baulin minhu bi alanin wa la yura. Yang keenam, keistimewaan Kanjeng Nabi, andai kata Kanjeng Nabi mau apa namanya mau ngabut apa namanya nginin hajat, ini nggak ada bekasnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah andai kata Kanjeng Nabi BAB, ini nggak ada bekasnya. Andai kata Kanjeng Nabi pipis, kagak ada bekasnya. Kan kalau kita malah tuh kita makan kalau BAB di kebun, aku kelihatan bekasnya 3 tumpuk, ya kan? Mana masih kebun, jengkol lagi, tuh. Nah ini jauh beda gitu. Kanjeng Nabi mah nggak ada bekas. Itulah keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, keberapa? Ketujuh. Wa qalbuhu, hati Kanjeng Nabi lam yanam, nggak pernah tidur. Kanjeng Nabi mah hatinya nggak pernah tidur, walaupun matanya merem, ini tetap hati Kanjeng Nabi mah selalu melek, nggak pernah tidur. Kalau kita kan kalau tidur mata merem, hati juga nggak ingat apa-apa. Kita nggak ingat apa-apa. Rumah ada yang ngegarong nggak, kita nggak ketahuan. HP ada yang ngambil nggak ketahuan. Tidur kitanya. Jadi udah mah mata merem tidur, hati tidur kita mah. Tapi Kanjeng Nabi mah walaupun merem matanya, tetap hatinya mah selalu melek. Inilah keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita rayakan kelahirannya. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan ini keistimewaan Kanjeng Nabi, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nais wala yurazilluhu fi syamsi dzu fatanin wala yurazilluhu. Kanjeng Nabi mah ini enggak ada bayangannya. Jadi walaupun tersorot sinar matahari, Kanjeng Nabi ini enggak ada bayangannya, enggak ada kelangkangnya. Kalau kita mah tuh kesorot lampu aja ada bayangannya kan? Kanjeng Nabi mah enggak ada bayangannya. Tuh, ada orang sangiang yang enggak ada bayangannya. Takut enggak ada bayangannya, bisa kabur. Tuh. Nah, inilah bedanya kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagak ada bayangannya Kanjeng Nabi mah. Tuh. Yang kesembilan ini keistimewaan Kanjeng Nabi yang kesembilan, katfahu qad alatan qauman iza zalasu. Pundak Kanjeng Nabi ini selalu tinggi, artinya andai kata Kanjeng Nabi duduk dengan kaum, artinya dengan orang-orang, dengan sahabat-sahabat, tetap Kanjeng Nabi ini pundaknya pasti selalu lebih tinggi. Maka sifatan pengadeg Kanjeng Nabi adalah kesifatan sedang. Maksud sedang bukan berarti gede enggak, kecil enggak, bukan. Maksud sedang andai kata Kanjeng Nabi jalan duduk dengan orang yang tinggi-tinggi, tetap Kanjeng Nabi ini lebih tinggi. Gitu. Andai kata Kanjeng Nabi berjalan atau duduk dengan orang yang tingginya sedang-sedang, tetap Kanjeng Nabi ini lebih tinggi, enggak jauh. Andai kata Kanjeng Nabi jalan sama orang yang kecil, tetap Kanjeng Nabi lebih tinggi. Tuh, inilah maka dedeg pengadeg Kanjeng Nabi ini termasuk sedang. Jadi sedang, andai kata sama orang yang paling tinggi, andai kata di zaman Kanjeng Nabi ada orang tingginya misalnya 5 meter, berjalan duduk sama Kanjeng Nabi, tetap Kanjeng Nabi lebih tinggi pundaknya. Katfahu qad alatan qauman iza jalasu. Tuh, inilah keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada yang bisa ninggiin pundak Kanjeng Nabi. Tuh, inilah keistimewaannya. Makanya kita
Oh iya ya, hebat amat kanjeng Nabi. Jadi timbul tambah cinta kita. Ketika kita baca sholawat, nah ini yang kita bayangin tadi sifatan-sifatan, keistimewaan kanjeng Nabi. Nah ini kita bakal merenung. Nah yang terbayang tadi, keistimewaan kanjeng Nabi seperti itu, keistimewaan kanjeng Nabi yang tadi disebut. Nah inilah bakal nambah narik kehusuan kita dalam membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir yang ke-10 nih, keistimewaan kanjeng Nabi yang ke-10 yang terakhir mana katfahukot alatan kauman ijazalasu indal wilada. Ketika kanjeng Nabi dilahirkan, ini kanjeng Nabi udah dalam keadaan terhitan, artinya udah ke dalam keadaan disunat, udah tersunat kanjeng Nabi mah. Kalau kita mah lain, nih empon nih lahir anaknya ada yang udah disunat, kagak malah mah kadang-kadang, anakku mau udah disunat, nggak taunya mainnya segede gini mah, kelop nggak ketahuan, bukan disunat pas udah gede mah, waduh belalainya panjang. Nah ini kan kanjeng Nabi mah begitu lahir ini sudah dihitan, sudah tersunat. Inilah 10 keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini 10 tersebut hayu kita apalin, kita baca setiap hari di rumah, kita baca setiap hari di majelis taklim. Hayu kita baca, kita ajarin ke anak-anak kita karena mengandung faedah. Insya Allah kita bakal memiliki pemimpin yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Bakal dijauhin dari wamin sarin narin, dari kebakaran, wasurokin dari pemalingan, dari maling-maling, dari rampok-rampok, garong. Ini bakal kita diamankan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita baca tadi 10 keistimewaan kanjeng Nabi, dibaca setiap hari, dibaca di rumah bakal diamanin, dijauhin dari kebakaran, bakal dijauhin dari pemalingan, bakal dijauhin dari panca bahaya. Nah inilah baca najaman tadi. Apal belum Bu? Apal belum? Kalau yang sering di majelis taklim ibu-ibu pasti apal, ya kan? Kalau yang nggak pernah duduk di majelis taklim nggak apal, karena saya sering ngedengerin setiap pengajian ibu-ibu itu dibaca. Dibaca setiap mendengar pengajian ibu dibaca. Nah inilah baca 10 keistimewaan kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita baca itu terus. Kalau belum hafal nanti minta datang ke rumah ustaz atau datang ke rumah ketua MUI. Insya Allah nanti dikasih fotokopian, dikasih nazoman-nazomannya. Nah ini apalin karena tadi banyak faedahnya. Hazil khosaiso fahfadhatakun aminan. Siapa orang yang menghususkan, artinya nih 5 bed atau 10 keistimewaan kanjeng Nabi bakal diamanin. Min syarin narin dari kebakaran, wasurokin dari maling, terus dan dari panca-panca bahaya, musibah-musibah bakal diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca bareng Ibu ya.